Saya Lutfi Anugrah Pribadi dari jurusan Akuntansi 2018. Tim 2KKN Undip 2021. Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang dan terletak di bagian selatan. Kecamatan Banyumanik mempunyai kondisi geografis yang berbukit-bukit. Kondisi wilayah Kecamatan Banyumanik adalah daerah perbukitan dan termasuk kawasan pemukiman dan tempat perdagangan. Luas wilayahnya sekitar 4.800.688 hektar dengan data sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Candisari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tembalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pati. Untuk potensi Kecamatan Banyumanik sendiri, yaitu ada Vihara Buddhagaya Watugong. Vihara Buddhagaya Watugong ini atau juga dikenal dengan nama Vihara Buddhagaya merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di depan markas Kodam 4 Diponegoro. Kompleks Vihara Buddhagaya Watugong tersebut terdiri dari dua bangunan induk utama, yaitu Pagoda Avalokitesvara dan Dhammasala, serta beberapa bangunan lain. Pada mulanya, Vihara Buddhagaya hanya digunakan sebagai tempat ibadah. Namun, dengan melihat arsitektur bangunan yang sangat kental dengan etnik Tiongkok dan Thailand, sehingga akhirnya vihara ini juga dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Vihara ini menjadi salah satu kebanggaan bagi warga Kota Semarang, khususnya daerah Jawa Tengah dan daerah Kecamatan Banyumanik itu sendiri. Batas wilayah Kelurahan Pedalangan secara administratif, di sebelah utara terdapat Kelurahan Tembalang, kemudian di sebelah timur adalah Kelurahan Kramas, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Padangsari, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Serondol Wetan. Kelurahan Pedalangan terbagi menjadi 11 rukun warga dan terdiri dari 68 rukun tetangga. Jarak antara Kelurahan Pedalangan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Banyumanik 5 km, untuk pusat pemerintahan Kota Semarang 13 km, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 12 km, dan ibu kota negara RI 497 km. Untuk jumlah kelompok desa wisma berjumlah 136 dan jumlah penduduk berdasarkan bulan September 2019 mencapai 12.821. Untuk potensi Kelurahan Pedalangan sendiri, Kelurahan Pedalangan letaknya cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang 80% dominan masyarakatnya bertempat tinggal di perumnas atau perumahan dan padat penduduknya. Berdasarkan peta Bapeda Kota Semarang, jenis batuan yang terdapat di Kelurahan Pedalangan adalah batuan bereaksi sedimen yang tersebar menyeluruh. Jenis batuan ini termasuk batuan sedimen yang bersifat kokoh sehingga cocok dimanfaatkan sebagai pemukiman atau bangunan lain. Kemudian yang selanjutnya untuk potensi kestrategisan wilayah, Kelurahan Pedalangan sangat strategis karena berada pada kawasan pendidikan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan program KKN saya berupa COVID-19 dan SDGs.
yang akan saya tampilkan dalam bentuk gambar maupun video. Kemudian di sini saya akan masuk ke dalam bab 4, yaitu anggaran utang, daftar belanja, dan pembayaran. Nah, di sini mungkin saya akan mengajarkan untuk utangnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk utang di sini ada aktif dan ditutup. Mungkin saya bisa klik tambah. Nah, di sini konteksnya ketika saya meminjamkan uang, berarti uang saya akan berkurang. Kemudian ketika nanti ada uang masuk ke saya, itu akan menambah saldo. Begitu pula sebaliknya, ketika saya pinjam berarti uang saya akan bertambah, kemudian saat suatu hari nanti uang saya akan keluar. Nah, itu perbedaannya. Ketika saya meminjamkan itu berarti disebutnya piutang. Ketika saya pinjam berarti itu disebutnya sebagai utang. Di sini saya ingin klik saya pinjam. Oke. Nah, di sini saya sangat menyarankan untuk pilih tipe hutang yang saya pinjam dari seseorang saja. Jadi klik sini saja. Kemudian ini kita tidak lewati saja ya, karena kita tidak ada data yang menunjukkan bahwa kita ada utang terhadap orang lain. Jadi ini masih benar-benar fresh atau baru pertama kali kita utang ke seseorang. Jadi kita pilih tidak lewati. Kemudian ini kita izinkan saja. Mungkin untuk nama saya isi utang ke teman. Kemudian untuk deskripsinya mungkin untuk saya isi makanan ringan. Kemudian rekeningnya saya bisa pilih untuk membayar menggunakan OVO. Kemudian untuk makanan ringan itu saya isi 20.000 saja yang masukkan. Untuk tanggalnya tanggal 25 Juli, untuk tenggat waktunya mungkin saya pilih tanggal 30 Juli 2021. Oke. Saya klik jantan. Nah, di sini jika ada buat catatan, saldo Anda akan berubah. Nah, di sini saya sangat sarankan untuk pilih tidak. Kenapa? Karena ketika kita buat catatan, maka uang kita secara tidak langsung akan kalau ini transaksinya uang dengan uang, maka pilih ya untuk membuat catatan. Nanti saya akan berikan perbedaannya ya. Jadi di sini saya akan pilih tidak terlebih dahulu. Tidak. Oke, saya berhutang kepada teman makanan ringan 20.000. Kemudian saya hutang lagi, saya coba saya pinjam lagi ya. Saya pinjam terus saya buat hutang, tidak lewati, saya pilih tetangga. Deskripsinya karena saya membutuhkan uang, jadi saya pilih uang saja, uang. Udah, deskripsi untuk akunnya saya pilih dompet fisik. Mungkin saya utang ke tetangga 50.000 ya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kemudian di sini sama ya, untuk tenggat waktunya mungkin saya pilih sama saja 30 Juli. Udah, saya centang. Nah, di sini saya sangat sarankan untuk membuat catatan. Nah, perbedaannya apa bapak-bapak atau ibu-ibu? Jadi ketika saya membuat catatan, di sini terlihat di tinjauan catatan terakhir 50.000 akan menambahkan saldo dompet fisik saya sebesar 775.000. Karena konteksnya saya pinjam uang. Seperti itu. Kalau untuk saya pinjam uang untuk membeli makanan ringan, jadi seperti teman saya memberikan makanan ringan saya, tapi saya masih utang. Itu konteksnya kita tidak dapat uang, tapi kita dapat makanan ringannya itu sendiri. Jadi kayak kita ada utang untuk membayar makanan ringannya. Nah, seperti yang kita lihat, untuk OVO-nya sendiri tidak berkurang. Karena tadi saya rencananya ingin membayar menggunakan OVO. Nah, di OVO-nya tidak berkurang karena saya tidak membuat catatan gitu. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian di sini ada
daftar isi dari perencanaan keuangan sederhana itu sendiri. Halaman ketiga ada akun beranda, halaman keempat catatan transaksi, halaman kelima data statistik, halaman keenam fitur penunjang, dan halaman ketujuh yaitu fitur pelengkap. Di akun beranda sendiri terdapat daftar rekening, tinjauan terakhir, struktur pengeluaran, dan tren saldo. Daftar rekening yaitu rekening apa saja yang dimiliki, tinjauan terakhir rekam jejak transaksi, kemudian struktur pengeluaran adalah digunakan untuk mengukur banyaknya pengeluaran, kemudian tren saldo yaitu sisa saldo rekening. Kemudian selanjutnya ada catatan transaksi. Di catatan transaksi ini ada 4 yaitu pemasukan, pengeluaran, transfer, dan kategori transaksi. Untuk pemasukan sendiri artinya itu ada kas masuk. Kemudian di pengeluaran yaitu transaksi untuk menunjukkan adanya uang keluar atau kas keluar. Transfer itu pemindahan dana yang dilakukan dari kegiatan jasa bank. Kemudian di kategori transaksi sendiri ada 11 yaitu ada makan minuman, berbelanja, transportasi umum, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada data statistik. Data statistik sendiri terdiri dari 4 menu yaitu saldo dan proyeksi, arus kas, pengeluaran dan kredit, dan laporan. Untuk saldo sendiri mengacu pada kejadian sekarang dan proyeksi mengacu pada kejadian masa depan. Kemudian untuk arus kas itu berisi pengertian perincian kas masuk dan kas keluar. Kemudian untuk pengeluaran mengacu pada tunai dan kredit mengacu pada pembayaran tahun. Kemudian laporan yaitu penyampaian informasi. Selanjutnya ada fitur penunjang yaitu anggaran rencana sistematis. Kemudian yang kedua ada utang yaitu kewajiban atau pinjaman. Yang ketiga yaitu daftar belanja, list kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir pembayaran yaitu dibagi menjadi 2, pembayaran sekali dan pembayaran terencana. Kemudian yang terakhir ada fitur pelengkap. Di fitur pelengkap sendiri terdiri dari 4 menu. Jadi yang pertama tujuan, pencapaian rencana dengan sebuah tabungan. Kemudian yang kedua ada garansi yaitu jaminan penggantian ketika membeli peralatan. Kemudian yang ketiga ada nilai mata uang yaitu nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Kemudian yang terakhir ada kartu loyalitas yaitu kartu yang ditujukan dari sebuah tempat untuk menjadi anggota dari tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua PKK RT 4 RW 2 dan juga mewakili warga memberikan apresiasi yang sangat baik kepada tim KKN Undip yang sedang magang di wilayah kami. Terima kasih juga atas edukasi sosialisasi yang sudah diberikan kepada warga. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kami semua. Harapan kami, semoga dengan adanya mahasiswa yang magang bisa membantu kesulitan-kesulitan yang sekiranya dialami oleh warga. Dan juga bisa membuat inovasi-inovasi yang baru yang nantinya bisa berguna untuk warga sekitar. Maju terus, tetap semangat, jangan menyerah. Sukses untuk kalian semua. Mohon maaf sekiranya bila ada kekurangan dan salah-salah dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video profil dari saya. Apabila ada salah kata, saya